Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erna Sari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tragedi pada masa pemerintahan Orde Baru. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada tahun 1984, pemerintah Orde Baru mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengenai diwajibkannya organisasi politik dan kemasyarakatan memiliki ideologi dan asas tunggal, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, terutama organisasi masyarakat yang berkembang di Indonesia, terdapat ideologi dan asasnya yang berlandaskan agama Islam karena mayoritas masyarakatnya juga adalah Muslim. Banyak penceramah atau mubalik yang memiliki pengaruh luas di masyarakat menyuarakan keberatannya atas pengajuan RUU tersebut. Para tokoh petisi 50 juga mengajukan keberatan atas RUU tersebut dengan alasan bahwa apabila RUU tersebut disahkan, maka kebebasan berbagai organisasi Islam dan organisasi independen lainnya akan terancam. Ancaman tersebut dirasakan oleh umat Islam pada umumnya, yang mana hak kebebasannya untuk menjalankan syariat dilarang karena seluruh rakyat memiliki kewajiban berideologi Pancasila saja, seperti dilarang melakukan ceramah tanpa izin, dilarang memakai kerudung bagi anak SMA, dan diwajibkan foto setengah badan yang memperlihatkan kedua anggota telinganya. Selain itu, pembatasan partisipasi politik membuat partai-partai politik Islam dilarang untuk mengikuti pemilu, serta organisasi-organisasi Islam dinonaktifkan kegiatannya. Berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru ini menuai kritikan dalam bentuk ceramah di masjid-masjid, terutama di daerah Tanjung Priok, Jakarta. Di antaranya, penceramah yang melakukan hal tersebut adalah M. Nasir, Abdul Qadir Jailani, dan Syarifin Maloko. Saat itu terdapat doa-doa yang digunakan dalam ceramah Syarifin Maloko. Di dalam doa tersebut berisi kata-kata yang meminta perlindungan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan masa Orde Baru. Doa-doa ini kemudian dijadikan pamflet dan dipasang di seputar Musola As-Saadah yang terletak di Gang nomor 4 di wilayah Koja, Pelabuhan Tanjung Priok. Uraian dalam ceramah para mubalik dan doa-doa yang dianggap keras oleh pemerintah Orde Baru ini menjadi penyebab terjadinya peristiwa Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984. Dalam penjelasan terkait kronologi peristiwa ini, terdapat dua versi. Yang pertama yaitu dari pemerintah Orde Baru yang dikeluarkan 10 jam setelah kejadian ini. Versi selanjutnya yaitu disebut sebagai lembaran putih, yang mana diselesaikan di Masjid Al-Araf, Tanjung Priok pada tanggal 20 September 1984 dan ditandatangani oleh 22 tokoh masyarakat. Di sekitar Masjid Rawa Badak, Tanjung Priok, terpasang pamflet dan poster yang dianggap bermuatan sara. Pada tanggal 7 September 1984, dua orang petugas keamanan meminta agar poster dan pamflet yang terpasang di sekitar Musola As-Saadah tersebut dicabut, namun diabaikan oleh masyarakat setempat. Keesokan harinya, pada tanggal 8 September 1984, dua orang petugas keamanan itu kemudian menutup tulisan-tulisan yang bernada menghasut tersebut dengan noda hitam. Dalam versi lembaran putih, dikemukakan bahwa kedua petugas tersebut memasuki musola As-Saadah tanpa melepas sepatu, menyiram pamflet di dinding musola dengan air comberan, dan juga menyiram pengumuman undangan pengajian dari pemuda Islam untuk menghadiri ceramah agama di Sendang Raya. Peristiwa di Musola As-Saadah itu tersebar luas dan diketahui oleh sejumlah petugas sipil dan militer di kawasan tersebut, termasuk Al-Amir Biki, tokoh eksponen 1966 yang pada tahun 1984 telah menjadi salah satu tokoh masyarakat terkemuka di Tanjung Priok. Ia memprotes keras tindakan kedua petugas keamanan tersebut kepada petugas militer yang berwenang di Tanjung Priok. 2 hari setelah kejadian tersebut, sebagian besar jemaah musola menghadang para petugas yang dianggap telah mengotori musola. Terjadilah percekcokan mulut, kemudian saling mendorong dan melempar batu. Para tugas keamanan tersebut berhasil meninggalkan tempat itu, namun sepeda motor milik salah satu di antara petugas dibakar oleh massa.
Dalam versi resmi pemerintah Orde Baru disebutkan bahwa petugas tersebut dihadang dan dikeroyok oleh sejumlah orang namun berhasil menyelamatkan diri. Komandan Kodim setempat kemudian pergi ke lokasi tersebut dan menangkap 4 orang yang diduga sebagai pelaku pembakaran sepeda motor. Penangkapan tersebut diprotes oleh masyarakat setempat. Permintaan dari Amir Biki untuk membebaskan keempat orang tahanan tersebut pada tanggal 11 September 1984 ditolak. Meskipun sebenarnya para petugas di Kodim pun ada yang bersipati. Pada tanggal 12 September 1984, berlangsung ceramah agama dengan mengundang penceramah seperti Amir Biki, Syarifuddin Maloko, dan M. Nasir. Dalam versi lembaran putih disebutkan bahwa secara garis besar, tema yang dibicarakan pada ceramah malam itu ialah cara membebaskan keempat tahanan tersebut. Tetapi menurut versi pemerintah Orde Baru, dalam ceramah tersebut, Amir Biki dan penceramah lainnya menghasut massa untuk membebaskan para tahanan dan memaparkan berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru yang dianggap menyimpang dari aturan agama Islam. Amir Biki bernyanyi akan mendatangi Kodim dan jika Kodim tidak segera membebaskan tahanan tersebut, maka akan terjadi unjuk rasa dan protes sosial dari umat Islam. Dalam versi resmi pemerintah Orde Baru, permintaan pembebasan tersebut diutarakan oleh Amir Biki dengan ancaman dan pembunuhan serta pemustakan. Setelah itu, Amir Biki beserta massa yang dalam versi resmi pemerintah Orde Baru berjumlah sekitar 1.500 orang mendatangi kantor Kodim, tempat keempat tahanan tersebut berada. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh pasukan tentara bersenjata lengkap, disertai dengan sejumlah panser. Versi lembaran putih bahkan mengemukakan bahwa pasukan tersebut bukanlah pasukan anti huru-hara yang biasa digunakan untuk membubarkan massa, melainkan pasukan elite militer yang bermarkas di Tanjung Priok. Versi lembaran putih bahkan menegaskan bahwa massa tidak dibubarkan dengan gas air mata atau tembakan peringatan ke udara sebagaimana yang tercantum dalam versi resmi pemerintahan Orde Baru, namun langsung ditembaki dengan senjata otomatis yaitu M16. Bentrokan fisik tidak dapat dihindari lagi karena massa yang tetap maju ke depan ditembaki oleh para tentara dengan senjata otomatis. Bahkan Amir Biki juga tertembak dan dalam kurun waktu tidak lebih dari 30 menit jatuh banyak korban. Diperkirakan puluhan orang meninggal dan lebih dari 100 orang luka-luka. Bahkan juga diberitakan bahwa 171 orang hilang dalam peristiwa berdarah tersebut. Meskipun pemerintah Orde Baru tetap bersikeras mengenai jumlah yang meninggal hanya 9 orang dan 53 orang luka-luka. Setelah peristiwa Tanjung Priok terjadi, Jenderal Benny Murdani menggunakan media massa baik cetak ataupun elektronik untuk meyakinkan masyarakat agar percaya terhadap keterangan resmi versi pemerintah Orde Baru. Sebagai usaha untuk meredam situasi yang semakin resah karena perbedaan keterangan resmi versi pemerintah dengan apa yang masyarakat saksikan sendiri, maka Pangdam Lima Jaya saat itu Mayor Jenderal Tri Sutrisno melakukan kunjungan ke masjid-masjid. Melalui serangkaian kunjungannya ke beberapa pesantren di Jawa Timur, ia menyerukan agar masyarakat melupakan peristiwa tersebut dan hanya memikirkan pembangunan. Beberapa tahun kemudian, tragedi ini berupaya untuk menemui penyelesaiannya karena jika dilihat dalam sudut pandang hukum, kasus ini merupakan pelanggaran HAM. Banyak korban terbunuh dan tertangkap tanpa kesalahan yang jelas. Layaknya karakteristik pemerintahan Orde Baru ini yang lebih menekankan rakyatnya untuk memenuhi kewajiban yaitu menaati pemerintah dan dikekang hak-haknya terutama dalam hal ini adalah kebebasan untuk menjalankan syariat agama, sudah barang tentu jelas hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Peristiwa Tanjung Priok 1984 menempuh jalur hukum untuk menegakkan keadilan. Namun upaya ini sia-sia karena korban terkekang dengan perjanjian islah dan berdampak pada kondisi psikologis saksi maupun keluarga yang mengajukan tuntutan. Mereka mengalami ketakutan karena teror, intimidasi, dan ancaman dari tentara yang bisa berbuat apa saja, termasuk menculik hingga ungkapan, "Saya patahin lehernya kalau berani ngelawan." Bentuk intimidasi lainnya adalah dengan menguntit korban yang kontra islah, baik pada saat persidangan maupun saat beranjak pulang setelah menyaksikan persidangan maupun memberikan kesaksian. Sedangkan bentuk teror perkataan adalah dengan mengejek dan meneriaki korban kontra islah saat setelah mereka memberikan kesaksiannya seperti bohong, gak bener tuh,
Sampai saat ini, kasus ini tidak menemui titik terang, namun terdapat hikmah yang dapat kita ambil dengan terus menjaga perdamaian yang sehat supaya peristiwa kelam ini tidak terulang kembali.